Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita masih dari bab 1 tentang bentuk fisik atau postur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk hadis yang kelima. Hadis yang kelima dari bab 1. Haddatsana Muhammad bin Ismail. Di sini Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata kepada Imam At-Tirmizi, haddatsana Abu Nuaim, menceritakan kepada kami Al-Imam Abu Nuaim. Haddatsana Al-Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmuz, dari Mas'ud, dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz, an Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Ini apa namanya, budaknya Al-Abbas, ya, Nafi'. Nafi' berkata, an Ali bin Abi Talib, dari Ali bin Abi Talib. Ali berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil qasiri. Nabi kita itu bukanlah laki-laki yang berpostur terlalu jangkung, tidak pula terlalu pendek, berarti pertengahan. Sya'nul kaffaini wal qadamaini, telapak tangan dan telapak kakinya padat. Jadi telapak tangan dan ya keduanya, bukan salah satu ya, kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya itu padat. Nah, jadi bukan lembek-lembek, ya, bukan pula yang atos keras, tapi padat. Padat seperti apa? Nanti akan kita syarah ya, kita sebutkan dulu matannya. Dakhmur ra'si, kepala Nabi itu bentuk tengkorak, apa namanya ya, bentuk ya tengkorak ya. Bentuk tulang tengkorak Nabi itu hampir bulat, tapi bukan bulat banget, tidak pula yang memanjang runcing, tapi antara keduanya, ya. Bukan yang lancip banget, bukan yang bundar banget, ya. Mendekati bundar sebenarnya. Ya, jadi kalau dakhm di sini itu hampir bulat, ya, hampir bulat, tapi enggak bundar banget. Nah. Kemudian dakhmul karadisi, demikian pula tulang-tulang sendinya itu padat, ya, tulang-tulang sendi Nabi itu padat, menunjukkan Nabi itu kuat, ya, apa namanya, bentuk tubuhnya itu kokoh, keker. Nah. Idza masya tatakaffa'u ka'annama yanhattu min sabab. Kalau Nabi berjalan, jalannya agak cepat seperti turun dari turunan bukit. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Tidak pernah aku melihat laki-laki yang sempurna, baik sebelum adanya Nabi atau setelah adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan yang lain dengan derajat hasan sahih. Baik, kita syarah hadisnya. Tadi disebutkan bahwa tinggi Nabi sudah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya. Nah, kemudian kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki Nabi disifati dengan apa tadi? Telapak kaki dan telapak tangan Nabi, sya'nul kaffaini wal qadamain, sya'n, padat. Apakah padat yang keras atau bagaimana? Maka untuk menjawabnya kita ambil hadis yang lain, ya, karena hadis dijelaskan dengan hadis yang lain.
Dari Anas bin Malik, ia berkata, wala mistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku menyentuh kain atau sutra atau permukaan apapun itu yang lebih lembut dan lebih halus daripada telapak tangan dan telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara mengkompromikan hadis ini? Hadis yang tadi mengatakan telapak tangan Nabi dan telapak kaki Nabi itu apa? Padat. Tapi di hadis Anas bin Malik ini dikatakan, belum pernah aku memegang suatu permukaan yang lebih lembut dan lebih halus daripada lembut dan halusnya telapak tangan Nabi dan telapak kaki Nabi. Bagaimana cara menggabungkannya? Bagaimana cara mengkompromikannya? Jawabannya, dari sisi kepadatan, ya, telapak tangan Nabi itu kenceng. Ya. Ini kalau kita renggang Nabi ini kan kenceng nih ya. Kenceng kulitnya, kenceng. Nah, begitulah telapak kaki Nabi, kenceng, padat. Sehingga kalau menggenggam sesuatu, tangan Nabi itu pakem. Enggak mudah menjatuhkan barang. Begitu pula kaki Nabi, menjejak sesuatu itu padat. Akan tetapi, meskipun demikian, padat telapak tangan dan telapak kaki Nabi, ketika disentuh itu permukaannya apa? Halus. Ya, halus. Kemudian dakhmur ra'si, kepala Nabi itu bundar. Ya. Bulatannya itu kalau disambung dengan badan matching. Kadang ada orang yang badannya keker tapi kepalanya kecil. Ini nonjol, ya kan? Tulang bahunya nonjol, dada bidang, keker, kepalanya kecil. Atau sebaliknya ada orang yang tulang batok kepalanya apa? Gede, tapi badannya ya. Ada pula yang tulang tengkoraknya itu seperti kotak. Ya, kotak. Nabi tidak. Nabi itu tulang tengkorak beliau itu bulat padat, tapi bukan lingkar banget, dan ketika bersambung dengan tubuh beliau itu matching gitu loh, pas banget bentuknya, ukurannya dan semisalnya. Lalu tulang sendi, ini. Sementara itu tulang sendi beliau dakhmul karadisi, ya, yaitu sendi itu berarti sambungan antar tulang. Ya, mohon maaf ya. Ini misalnya ini telapak tangan, ini kan tangan. Nah, ini tulang sendi. Nah, tulang-tulang sendi Nabi itu besar. Kalau tulang sendinya aja besar, maka tulang-tulang utamanya juga ikut pasti besar, gitu loh. Padat. Nah, punya nggak kenalan yang kelihatannya orang yang nggak gemuk-gemuk banget, tapi tulangnya itu balung gede, tahu? Balung gede itu ya, balung gede. Menunjukkan apa? Nabi adalah laki-laki dengan tingkat kepadatan tulang yang paling padat. Fitrah Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah laki-laki itu tingkat kepadatan tulangnya lebih padat daripada perempuan. Sementara dari sisi lemak, jumlah lemak perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Maka dari itu jangan heran kalau ketika ditimbang berat badan, laki-laki kelihatannya kurus, kelihatannya nggak gemuk-gemuk banget, tapi pas ditimbang loh, kok 55 kilo, ya kan? Demikian pula dengan wanita, orangnya mungkin kecil, sedikit gemuk, tapi kok ditimbang loh, kok sama dengan laki-laki yang lebih tinggi tadi? Jawabannya, wanita Allah ciptakan itu lemaknya yang lebih padat daripada laki-laki. Sementara laki-laki Allah ciptakan tulangnya lebih padat daripada wanita. Kenapa? Ada hikmahnya enggak?
Ada hikmahnya enggak? Adalah. Tak mungkin Allah ciptakan sesuatu tidak ada hikmahnya, enggak mungkin. Tanpa ada manfaat, tanpa ada faedah itu enggak mungkin. Kenapa? Jadi sesuai dengan tugas dan fungsi. Ya kan? Apa tugas laki-laki? Ngangkat galon. Dandani gendeng. Tugas yang benar-benar mengandalkan kekuatan fisik. Itu semua tidak mungkin dilakukan kalau tulangnya kekuatan fisik itu dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan power. Dan itu semua kebanyakan pekerjaan di luar rumah. Dah? Sementara para wanita Allah ciptakan apa? Kepadatan lemaknya yang lebih padat daripada laki-laki. Kenapa? Cocok dengan tugas fungsinya mengerjakan pekerjaan rumah. Karena mayoritas pekerjaan rumah itu bukan butuh kekuatan belung, tapi kelenturan badan. Gendong bayi, mandiin bocah, ya, apalagi masak, sesuai. Dan yang paling puncaknya apa? Melahirkan. Wanita melahirkan itu lebih butuh kepada cadangan lemak atau cadangan tulang? Cadangan lemak. Kenapa? Karena lemak sumber energi. Sementara wanita yang melahirkan, berapa ribu kalori yang dibutuhkan? Setara dengan laki-laki jogging 50 km. Itu minimal. Pernah jogging 50 kilo? Ya, pernah. Via YouTube. Ya, kamera drone. Nonton orang maraton gitu. Itu minimal. Sudah cocok itu sesuai dengan fungsi. Dan Nabi kita adalah laki-laki yang dari hadis ini, ya, yang paling padat tulangnya. Ya. Kemudian tawilul masrubah. Ini belum saya sebut tadi, keselip, mohon maaf ya. Tawilul masrubah, yaitu tawil panjang, masrub itu bulu dada. Ya. Bulu dada Nabi itu banyak sampai ke batas pusar. Sampai ke area pusar ya. Jadi bulu dada Nabi itu ada rambut-rambutnya berbulu, ya khasnya orang Arab lah. Ya. Dan bulu dada Nabi itu yang menutupi bekas pembelahan dada Nabi. Jadi kalau bulu dada Nabi itu sedikit disibak, maka akan terlihat apa? Bekas dulu Nabi pernah dibedah oleh malaikat Jibril. Berapa kali Nabi mengalami pembedahan? Berapa kali? 2 kali. Pertama ketika usia 5 tahun saat diasuh oleh Halimah. Yang kedua sebelum prosesi Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, bekas sayatan ujung sayapnya Jibril itu untuk membelah dada Nabi itu dari mulai pangkal tempat kalung wanita, mohon maaf ya, nah di sini itu sampai ke pusar belahnya, ya. Untuk mengambil apa? Hati beliau. Idza masya takaffa'u ka'annama yahtadu min sabab. Jalan beliau agak cepat seperti turun dari bukit,
lam ara qablahu wala ba'dah mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada laki-laki yang lebih sempurna, lebih ganteng, lebih perfect daripada Nabi, baik sebelum beliau maupun setelah beliau. Ya, ini hadis nomor 5. Hadis nomor 6 sama teksnya meskipun berbeda riwayat. Kita skip, kita masuk hadis ke-7 panjang. Hadis yang ke-7 ini panjang nih. Haddatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dai'i Al-Basri, menceritakan kepada kami Ahmad Al-Basri dari Ali bin Hujr an Abu Ja'far bin Husain, dari Abu Ja'far bin Husain, qalu, ia berkata, haddatsana Isa bin Yunus, dari Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah, dari Umar bin Abdullah, ia berkata, haddatsani Ibrahim bin Muhammad, dari Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Ibrahim bin Muhammad meriwayatkan dari anaknya, mohon maaf, min waladi Ali, dari salah satu anaknya Ali bin Abi Thalib. Qala, ia berkata, kana Aliun, ayahku Ali, idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu kali menceritakan kepada kami sifat postur fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ayahku? Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawili al-mumaghat wala bil qasiril mutaraddad. Nabi itu tinggi tapi bukan jangkung, Nabi itu sedang tapi tidak pendek. Wa kana rab'atan minal qaumi, beliau termasuk orang yang perawakannya itu paling sempurna di tengah-tengah kaumnya. Kemudian lam yakun bil ja'di al-qatati, rambut Nabi bukan keriting seperti nguler-nguler, bukan. Wala bis sabati, bukan pula rambut yang lurus ngelepek, bukan. Kana ja'dan rajilan, ya, melainkan lurus tapi ada gelombang-gelombangnya. Rajilan itu gelombang. Walam yakun bil mutahham, dan beliau bukanlah laki-laki yang gendut, bukan yang gemuk, ya. Wala bil mukal, mohon maaf, ini bacanya wala bil mukalami, dan bukan pula laki-laki yang cungkring, ya. Jadi bukan gemuk, bukan juga kurus, antara keduanya. Wa kana fi wajhihi tadwir, dagu di wajahnya itu agak lancip. Dagu apa namanya? Lebah menggantung, ya? Hah? Dagu yang paling manis itu dagu apa? Seperti lebah bergelantungan, ya. Itu maksudnya. Fi wajhihi tadwir, ya, dagu Nabi itu di wajahnya beliau itu seperti lebah bergelantungan. Bagus dagunya, alami, bukan hasil operasi, ya. Abyadu musyrab, nah, kulit beliau itu cerah. Jadi abyad sini bukan diwarnai putih tapi cerah. Musyrab yaitu putih agak menuju coklat, namun ketika kena matahari cerah seperti memerah. Ya, putih cerah, apa namanya? Bukan putih, kulit cerah lah, ya, kulit cerah. Nah, ada ajul ainain, mata beliau bagian hitamnya sangat hitam. Jadi bola mata Nabi itu yang bagian hitamnya itu sangat hitam, sementara yang bagian putihnya sangat putih. Jadi hitamnya hitam padat, putihnya juga putih padat. Bola mata Nabi. Kemudian ahdabul ashwar, bulu matanya lentik. Jadi bulu matanya itu
jelas kelihatan bulu matanya. Ya, bukan yang halus banget, tapi bukan yang tebal banget. Ashfar, lentik. Jalilul musyashi wal katadi. Sementara itu, ya, bahu beliau bidang, bahu berjarak berarti bidang. Ajradu dzu masrubah. Sementara di dada beliau itu ada tumbuh rambut-rambut dada atau bulu dada hingga ke pusar. Sya'nul kaffaini wal qadamain, padat telapak tangan dan telapak kakinya. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhaddu fi sabab, jika beliau jalan seperti turun dari bukit. Wa idzal tafata iltafata ma'an, jika beliau berpaling, mohon maaf ya saya praktekkan. Berpaling itu berarti pindah arah, ya. Jika beliau berpaling, dikatakan di sini beliau berpaling itu seluruh badannya. Sehingga jika ada yang memanggil beliau dari arah kiri, ya, dari arah kiri, ya Rasulullah, Nabi itu begini. Mada? Mohon maaf ya. Nah, seluruhnya bergerak, nggak kayak kita, bro, piye? Nah, kita kan gitu kan? Yang menoleh apa? Kepalanya doang. Ini negatifnya dua. Pertama, rawan kecengklek. Yang kedua, ini kurang beradab. Apalagi yang manggil adalah orang yang lebih dari kita, lebih berilmu, lebih berumur, lebih berpengalaman, ya, lebih tua. Jadi Nabi itu sekali lagi bukan fisiknya saja yang sempurna, tapi gerakan fisiknya juga sempurna. Dipanggil Nabi noleh semua. Nggih. Rasulullah, ada apa? Rasulullah, saya mau tanya, yang mana tadi? Nah, jadi bukan piye? Oh iya, bukan. Ya, itu Robocop itu, badannya tetap tapi kepalanya doang gini. Robocop. Ya. Tapi tidak bergerak semuanya. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua belikat, tahu belikat? Nih, nggak ketemu ya? Harusnya ketemu. Iya, soalnya ini pernah kecelakaan, jadi nggak nyampe. Nah, itu di tengah-tengahnya, tapi agak serong ke kanan sedikit, ya. Ada khatamun nubuwah. Apa itu? Khatamun nubuwah, cincin kenabian. Oh, cincin di bahu? Bukan. Yang dimaksud khatamun nubuwah di sini, meskipun kalau dalam manusia ya cincin artinya, ya kan, tapi bukan cincin yang seperti ini. Yang dimaksud adalah bulatannya seperti cincin. Jadi ada daging yang menonjol, bulat, kecil berarti bulatannya seperti cincin, dan daging yang menonjol tadi ditumbuhi bulu-bulu, ditumbuhi rambut. Nah, yang mana hal ini? Ada dua kisah yang terkenal terkait khatamun nubuwah ini. Kisah yang pertama yaitu ketika pendeta Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Mekah itu melihat apa? Muncul rasi bintang Ahmad yang merupakan pertanda bahwa nabi yang terakhir sudah lahir. Si pendeta ini yang jarang-jarang turun dari gerejanya, turun ke pasar. Orang-orang kaget, "Wih, Pak Pendeta turun." Gitu ya, turun gunung. Lalu bertanya kepada orang-orang di pasar Ukaz, pasar Mekah waktu itu. Dan pasar Ukaz di kota Mekah itu bloknya itu sesuai dengan kabilah atau suku. Nah, ini kabilahnya Bani Adi, pasarnya bloknya sini. Bani Muthalib, blok pasarnya di sini, seperti itu. Ya. Nah, setiap kabilah itu ditanya sama dia, "Pak, tadi malam ada enggak bayi lahir di kampung Bapak?" Tak ada, gitu ya. Akhirnya sampai ke kabilahnya Bani Muthalib. Nah,
lalu si pendeta Yahudi ini ngecek rasi bintang Ahmad sudah muncul. Tanda kedua apa? Tanya ke Abdul Muthalib, Pak, ayahnya anak ini mana? Oh, ayah sudah meninggal. 2 tanda, ya kan? Tanda yang ketiga apa? Ini, Pak, boleh nggak saya lihat bahunya bayi ini? Biasanya orang tilik bayi yang dilihat apa? Wajah, ya kan? Ini enggak, yang dilihat apa? Punggung. Sama Abdul Muthalib sang kakek dimiringkan bayi Muhammad ini, disingkaplah punggungnya, kelihatan ada daging menonjol. Ya, seukuran cincin ditumbuhi rambut-rambut. Ini yang kedua, yaitu ketika Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, Al-Farisi berarti dari Persia. Nek jadi dari Sidoarum, jangan kasih Al-Farisi. Salman Al-Sidoarumi. Karena Al-Farisi itu nama daerah. Fariz, Persia, Farasi. Ya. Nah, Salman Al-Farisi itu kan berhijrah ya. Pertama dia di Iran, ya, Majusi kan, penyembah api kan. Kemudian dia menuju Syam, kabur dari bapaknya untuk ikut agama Nasrani. Sampai di Syam, dia belajar dengan 2 pendeta. Kemudian pendetanya meninggal, pindah ke mana? Aljazair. Dari Aljazair ke Mosul, Irak. Dari Mosul, Irak ke Arasiyin, Romawi. Dari Romawi baru ke Arab. Jadi Salman Al-Farisi mencari hidayah Islam sampai pindah 3 benua. Benua Asia, Afrika dan Eropa. Ya. Nah, ketika Salman ini kan jadi budak dia di Madinah, milik orang kafir Quraisy Mekah waktu itu sebagai penjaga kebun kurma. Pas dia lagi metik kurma di atas, majikannya kedatangan tamu yaitu sepupu. Sepupu ini berkata, "Wahai brother, laki-laki yang ngaku-ngaku sebagai seorang nabi sudah sampai dari Mekah ke sini." Nah, Salman yang memang dari dulu mencari itu, dia sedang manjat pohon, kaget kan? Dia cepet-cepet turun dari pohon kurma, tanya sama majikannya, "Pak Bos, bener toh ada laki-laki yang ngaku nabi sudah sampai di sini?" Nah, Pak Bosnya marah, ditutup pakai pelepah kurma. Ente budak, kerja aja, nggak usah ikut campur omongan kami. Maka Salman ya diam, kemudian lanjut kerja. Nah, selesai jam kerja, dia kan dapat gaji nih, uang sama buah. Lalu buahnya dia bawa ke hadapan Nabi SAW. Karena apa? Karena pendeta terakhir yang ada di Arasi, Roma, itu bilang kepada Salman, ciri Nabi yang terakhir: 1, tidak nerima sedekah. 2, mau nerima hadiah. 3, di punggungnya ada cincin kenabian berupa daging yang menonjol ditumbuhi rambut-rambut. Nah, Salman pengen membuktikan ini, itu Nabi beneran atau enggak. Dia bawalah kurma, anggur gitu ya, dia bawa ke hadapan Nabi. "Wahai Nabi, ini sedekah untukmu." Nah, Salman tuh mau ngelihat bagaimana respon Nabi setelah menerima sedekah. Ternyata apa yang terjadi? Nabi keluarkan semua buah-buahan tadi, dikasih mana si fakir, mana si miskin, mana yang belum makan, mana nih, ambil semua, ambil sampai habis. Nabi nggak makan. Salman berkata dalam hatinya, 1 tanda. Esok pagi datang lagi, "Wahai Rasulullah, ini hadiah dari saya." Hadiah. Maka Nabi membagi 2/3-nya, 1/3-nya dimakan. Kata dia, sudah 2 tanda, tinggal tanda yang ketiga. Nah, gimana caranya coba? Karena nggak mungkin Nabi buka dong, nggak mungkin kan? Sedekah, hadiah udah selesai perkaranya, tinggal yang ketiga. Maka yang ketiga nih, Salman lagi datang bawa buah, berharap Nabi makan lebih banyak. Harapannya ketika Nabi makan banyak, mungkin ada yang comel-comel begitu ya, dielap pakai sorban. Nah, sorbannya bergeser, pengennya kelihatan. Nah, begitulah rencananya Salman. Maka Salman, biasanya orang kita nih setelah ngidangkan orang makan, kita duduk di belakangnya atau di sampingnya atau di depannya? Di samping atau di depan? Gak mungkin kan kita suruh orang makan kita duduk di belakangnya, kan gak mungkin ya. Tapi Salman tidak. Setelah hidangkan buah-buahan tadi, Salman mundur ke belakang, nungguin selendang Nabi jatuh. Ya. Duh, kapan? ditungguin gitu.
Nabi faham akhirnya. Oh, Salman ini sedang membuktikan kenabianku. Nabi cerdas, Nabi peka ya. Maka Nabi pura-pura mengelap mulut beliau dengan sorban, dilepas begini. Nah, akhirnya kelihatan. Karena jubah Nabi itu kerahnya lebar. Biar kalau dipakai itu gampang langsung celung. Ya, nampak. Oh. Ketika terlihatlah khutaman nubuwah tadi, Salman kemudian memeluk Nabi dari belakang. Akhirnya Rasulullah, pencarianku telah menempuh perjalanan, kalau dikilometerkan 1600 km jalan kaki. Ya. Lalu Nabi heran, kenapa Salman? Akhirnya Salman cerita. Wah, Masya Allah. Ya, nah itu tentang khatamun nubuwah. Kemudian ajwadun nas sadran, Nabi adalah laki-laki yang paling berlapang dada. Ya, paling berlapang dada. Ya. Apa maksud Nabi itu laki-laki yang paling berlapang dada? Di antaranya satu, Nabi tidak punya niat untuk membalas kejahatan orang, kecuali pada case-case tertentu yang udah kebangetan. Ya, contoh Abu Jahal dan yang semisal dengannya. Yang kedua, bentuk lapang dadanya Nabi, Nabi mudah memaafkan. Buktinya ketika Fatu Mekah, Nabi membuat pengumuman 10 nama orang harus dihukum mati. Ternyata yang dihukum mati cuma 4, namanya dimaafkan. Ya. Yang ketiga, bentuk lapang dadanya Nabi apa? Nabi lapang dada untuk betah bergaul dengan orang-orang fakir. Terkadang kita kan betahnya bergaul sama yang lebih kaya, apalagi seneng traktir kita kan. Oh, akrab kita sama dia. Ya. Tapi orang yang lebih fakir, lebih miskin, kita nggak bisa akrab. Sementara Nabi kita ajwadun nasi sadran, laki-laki yang paling berlapang dada, sampai-sampai orang fakir miskin itu pun senang bergaul dengan Nabi. Makanya beliau adalah pemimpin sejati. Orang kaya hormat, orang miskin cinta. Sadran. Apalagi bentuk lapang dadanya Nabi. Di antara bukti betapa Nabi adalah laki-laki yang berlapang dada, beliau sanggup bersabar dengan 11 istri. 11 istri beliau sanggup bersabar. Ini bentuk apa lagi? Ajwadun nasi sadran. Kemudian apa lagi bentuk lapang dadanya Nabi? Beliau berlapang dada dengan jatah rezeki dari Allah, dengan pemberian dari Allah. Makanya Umar bin Khattab itu pernah menangis ketika melihat Nabi itu tidur miring kanan, lalu pipi beliau, tangan beliau itu nepak apa? Pelepah korma. Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, Raja Kisra, Raja Romawi, mereka manusia durhaka, tapi mahkota mereka emas, kasur mereka empuk, sementara engkau manusia paling mulia. Nah, ya, Nabi terima dengan takdir Allah. Ajwadin nasi sadran. Sehingga gaya hidup beliau menjadi contoh bagi para sahabat di kemudian hari. Gaya hidup beliau ini pula yang beliau ajarkan kepada istri-istri beliau, kepada putri beliau. Makanya pernah Fatimah itu mengadu kepada Nabi. Kenapa? Karena tangannya pecah-pecah. Fatimah, wanita pemimpin surga, tangannya pecah-pecah, telapak tangannya. Kenapa? Menggiling tepung gandum. Untuk siapa?
untuk makan sang suami. Nah, Fatimah ngadu kepada Rasulullah, boleh enggak engkau berikan aku seorang budak? Untuk apa wahai Fatimah? Fatimah berkata, ini wahai Nabi, lihat, habis lapak tangan saya ngulek gandum. Kalau kita kan blender, selesai ngulek. Apa kata Nabi? Wahai putriku sayang, mau enggak aku berikan kepadamu sesuatu yang lebih mulia, yang lebih baik dan lebih bagus daripada engkau aku berikan seorang budak? Fatimah bertanya, apa itu wahai Nabi? Apa yang lebih baik daripada itu? Apa kata Nabi? Hah? Setiap selesai sholat, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu jauh lebih baik. Maka Fatimah berkata, kalau memang itu yang lebih baik, itu yang aku terima. Lihat bagaimana Nabi mendidik anaknya untuk mengikuti gaya hidup beliau yang terobsesi kepada akhirat. Sampai-sampai pernah pula istri-istri Nabi itu bersekongkol untuk minta jatah uang bulanan tambahan. Karena apa? Karena waktu itu istri-istri Nabi sering bergaul dengan wanita-wanita Ansar. Wanita-wanita Ansar beda dengan wanita-wanita Muhajirin Mekah. Laki-laki Ansar beda dengan laki-laki Mekah. Laki-laki Mekah mereka yang mengendalikan wanita. Ya, laki-laki Muhajirin mereka mengendalikan wanita. Sementara di Madinah di Ansar wanita mengendalikan laki-laki. Nah, wanita-wanita Ansar ini kalau pertemuan emak-emak itu bawa perhiasan, ya kan? Bawa apa gitu. Nah, istri-istri Nabi kan nggak punya apa-apa. Dan ingat, fitnah terbesar wanita itu apa? Harta. Ya, melihat emak-emak lain, tasnya ini, bajunya ini, gamisnya ini, jilbabnya ini, lama-lama tergoda. Makanya sebagai seorang suami, jaga pergaulan istri. Jangan biarkan istri banyak bergaul dengan wanita-wanita kaya, rusak nanti dia. Ya, sulit wanita menjaga hati dari godaan harta. Sebagaimana sulitnya laki-laki menjaga hati dari godaan wanita. Maka para istri Nabi ini ketika selesai acara, mereka ngumpul di rumah Aisyah. Gimana nih? Yu Markonah duwe iki. Yu iki duwe iki lah, kita nggak duwe apa-apa. Lah kepriwek. Ya udah, gini aja deh. Kita minta apa? Tambahan uang bulanan kepada Nabi. Nanti kan kalau nambah kan ada bisa kita sisihkan sikit-sikit kan? Bisa belilah, bisa beli. Sepakat ya, sepakat. Yang jadi masalah apa? Siapa juru bicara? Ya kan itu kan? Nah, siapa yang jadi juru bicara? Ping Sweet ketemu Aisyah. Aisyah jadi juru bicara. Nah, Nabi kan begitu ya, sebelum bermalam di satu rumah istri kan keliling. Pas Nabi keliling, tok tok tok, kosong, nggak ada. Tok tok tok, kosong, nggak ada. Dan kebetulan waktu itu malamnya jatah rumah Aisyah, mabitnya. Pas ke rumah Aisyah, kok banyak sendal. Tak tak tak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, banyak istri Nabi ngumpul. Awalnya Nabi senang, istri-istri akur. Laki-laki mana yang nggak senang, ya kan Pak? Hah? Nah, jangan iya aja. Mau senyum tapi kok dipantau dari belakang. Istri-istri akur, ternyata apa? Akur untuk satu misi. Iya. Nabi duduk di hadapan mereka, memperhatikan mereka. Tapi Nabi punya feeling, ini kok mereka saling
gitu ya. Oh, ini kayaknya sedang membicarakan sesuatu ini. Apa pembahasan kalian ini? Kok kayaknya ada yang mau disampaikan tapi kayak tertahan. Lalu Aisyah berkata, Rasulullah, ini bukan ucapan saya, ini kesepakatan kami bersama. Jadi Aisyah nggak mau disalahkan sendiri ya. Ini kesepakatan kami bersama. Apa itu? Boleh nggak kami minta jatah uang bulanan ditambah? Oh, itu kalian ngumpul. Iya wahai Nabi. Kenapa kalian bisa-bisanya kok minta tambahan gitu? Cerita, kami melihat Yumar Konah gowo iki, tuku iki, duwe iki, gowo iki, tuku iki, gowo iki. Nah, oh baik kata Nabi. Lalu Nabi diam cukup lama. Ya, apa begini ya? Nabi diam cukup lama memandangi istri satu-satu gitu ya. Lalu Nabi berkata, kepada kalian aku tawarkan dua pilihan. Pilihan pertama, tetap denganku sebagaimana kondisi kalian hari ini. Tetap bersamaku tapi dengan kondisi yang seperti ini. Atau pilihan kedua, kalian ingin lebih, maka kalian aku ceraikan. Wah, Aisyah yang jadi juru bicara, waduh, merasa bersalah kan? Diam semua istri Nabi. Sadran Nabi itu berlapang dada dengan takdir Allah. Nah, pembantu Nabi yang ada di rumah melihat kondisi crowded kayak begitu, izin keluar. Nabi, saya keluar ya. Iya, keluarlah. Dia keluar duduk di depan rumah gitu. Abu Bakar lewat. Loh, ini pembantu kok malah nongki-nongki di luar rumah? Harusnya pembantu kan di dalam rumah kan ngurus-ngurus rumah. Kok ngapa di luar rumah? Dia bilang, saya disuruh keluar memang. Oh, ada apa? Kayaknya Nabi marah sama istri-istrinya. Oh iya toh? Coba inti izinkan, boleh aku nggak, boleh masuk nggak aku? Ntar ya. Masuklah pembantu yang ke dalam. Wahai Rasulullah, Abu Bakar datang. Boleh masuk nggak? Nggak boleh. Nanti. Ada Abu Bakar duduk sama pembantu Nabi. Umar datang. Lah ini malah Abu Bakar sama pembantu nongkrong. Umar tanya, kenapa kalian berdua di sini? Nabi marah. Oh iya toh, izinkan, boleh nggak aku masuk? Abu Bakar aja nggak boleh, apalagi kamu, kata pembantunya kan. Ya, kita lanjut setelah azan Isya ya. La haula wala quwwata Allahumma innaka
ketika Umar izin pengen masuk, maka pembantu berkata, sepertinya engkau pun tidak boleh, Abu Bakarnya enggak boleh, apalagi engkau wahai Umar. Ya udah, Umar nunggulah di situ bertiga. Enggak berapa lama Nabi panggil pembantunya. Si pembantu masuk, kata Nabi, suruh masuk. Siapa yang di luar itu? Abu Bakar dan Umar. Suruh masuk mereka. Maka Abu Bakar dan Umar pun masuk. Melihat Nabi duduk memperhatikan istri-istrinya, maka Abu Bakar dan Umar bertanya, Rasulullah, ada apa ini? Maka Nabi berkata, mereka, istri-istriku ini minta jatah uang bulanan ditambah. Bagaimana menurut kalian? Abu Bakar punya putri siapa? Aisyah. Umar punya putri istri Nabi siapa? Hafsah. Ya kan? Maka Abu Bakar datang mendekati Aisyah, kemudian mencubit bahunya. Kalau meminta sama ayah aja, Nabi suamimu itu sudah repot. Jangan tambah pikiran beliau. Datang Umar, dicubit pinggangnya Hafsah. Ini lagi nih, satu lagi nih. Ya. Suamimu itu udah repot dengan urusan umat, jangan lagi minta tambah uang bulanan. Kalau kurang minta sama ayah. Wah, ini mertua idaman ya. Ya. Lalu setelah itu Nabi memboikot mereka selama 28 hari. Ya. Nabi memboikot istri-istri beliau selama 28 hari. Jadi Nabi tidak mabit di rumah istri satupun. Nabi tidur di gudang rumah beliau. Ya. Nah ini ajwadun nasi sadran. Beliau laki-laki yang paling berlapang dada dengan takdir Allah. Kemudian wa asdaqun nasi lahjah. Ucapan beliau itu fasih dan jujur. Wa asdaqu itu jujur, lahjah itu fasih, logat. Ya, logat Arab Nabi itu fasih, dan isi pembicaraan Nabi itu semuanya benar. Baik ketika serius maupun bercanda. Nabi selalu mengucapkan kata-kata yang benar, baik serius maupun apa? Bercanda. Kadang kita kan seriusnya benar, tapi bercandanya bohongan. Nah, ini nggak boleh. Nabi kita mau bercanda, mau serius selalu berkata jujur. Ya. Kemudian wa alyanuhum arikah. Alyan itu lemah lembut. Ya. Berarti sikap Nabi itu lemah lembut. Ya. Wa akramuhum isyarah. Dan Nabi gampang akrab dalam bersosial. Nah, ini coba lihat ya. Nabi kita adalah laki-laki yang paling akrab dalam bersosialisasi. Sekarang saya tanya, apa bukti yang menunjukkan, bukti paling valid yang menunjukkan Nabi kita adalah laki-laki yang paling bagus cara bersosialisasinya? Ada yang bisa kasih bukti? Hah? Apa julukan Nabi kita sebelum jadi Nabi? Al-Amin, bukan Al-Aman ya. Al-Amin, apa arti Al-Amin? Jujur, terpercaya. Tidak mungkin Nabi mendapatkan gelar itu dari masyarakat kota Mekah kalau beliau nggak pernah serawung, kalau beliau nggak pernah gaul dengan masyarakat. Dari mana masyarakat memuji Nabi itu orang yang jujur? Jadi yang namanya serawung, bersosial, bergaul dengan tetangga dan bermasyarakat, itu sudah diajarkan Nabi, dicontohkan Nabi. Sehingga Nabi itu orang yang pertengahan, bukan orangnya eksklusif sehingga gak mau gaul sama tetangga, gak mau gaul sama masyarakat, gak mau gaul sama orang-orang.
Tapi Nabi juga bukan orang yang kebablasan. Opo-opo diserawongi, mendem ya diserawongi. Enggak. Nabi serawong tapi punya batas-batas idealisme yang jelas. Nah, Nabi bukan kelas eksklusif. Bukan orang yang menutup diri, yang hanya mau bergaul dengan yang kaya-kaya. Enggak, Nabi orang yang semua kenal, semua akrab sama beliau. Tapi bukan berarti kemudian Nabi ikut-ikutan dengan mereka. Nah, ini konsep idealis, konsep ideal seorang muslim ketika bergaul dan bermasyarakat. Ya, dia kepada siapapun ngobrol, berbicara, nyambung. Kepada orang fakir, nyambung ngobrolnya. Kepada orang-orang alim cerdas, nyambung ngobrolnya. Kepada orang-orang pebisnis, nyambung ngobrolnya. Kepada para penyair, pujangga-pujangga, nyambung ngobrolnya. Nabi itu luas, supel. Tapi Nabi punya apa? Batasan-batasan yang jelas. Yang mana batasan ini tidak akan beliau lewati. Maka jangan sampai kita satu sisi nggak mau gaul, nggak mau supel, nggak mau serawung. Tapi juga jangan pula apa? Kebablasan apa? Serawungnya. Ya. Ini apa namanya? Cara bersosialnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akrab, mudah akrab. Man ra'ahu badihatan habah. Siapa aja yang pernah ketemu beliau meskipun cuma sekali, pasti langsung segan dan menaruh hormat. Ketemu sekali, langsung apa? Tumbuh cinta, penghormatan, takjub. Ya, baru sekali doang ketemu. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa yang pernah bergaul dengan beliau dalam beberapa waktu, pasti langsung jatuh cinta. Ya, bergaul dengan Nabi meskipun sesaat bergaulnya, langsung senang banget. Yaqulu na'ituhu. Semua mereka, semua orang yang pernah menceritakan fisik dan sifat Nabi, semua mereka sepakat berkata apa? Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Belum pernah kami menemukan ada laki-laki sebelum ini dan setelah ini yang lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalas hadis kita yang ke-7. Insyaallah pertemuan berikutnya hadis yang ke-8, dan ini hadis yang sangat panjang. Ya, barakallahu fiik. Subhanaka wa bihamdika, syalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.